Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi dan semangat pagi. Shalom. Puji Tuhan, kita di pagi ini di tanggal 14 April tahun 2021 di dalam renungan pagi atau renungan harian kita. Dan renungan pagi atau renungan harian kita pagi ini dengan judul Pikiran ditujukan kepada Kristus. Pikiran ditujukan kepada Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari yang baru dan terima kasih untuk Roh Kudus-Mu yang bekerja di hati kami untuk sedia mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu pagi ini boleh menguatkan kami, menjadikan kami putra dan putri Allah, hidup setia dan seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi judul renungan kita, pikiran ditujukan kepada Kristus. Amsal 10 ayat 9, siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Tetapi siapa berliku-liku jalannya, akan diketahui. Sekali lagi, siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Amsal 10 ayat 9. Langkah yang paling pertama di jalan kepada hidup ialah tetap menunjukkan pikiran kepada Allah, senantiasa takut kepadanya. Suatu penyimpangan tunggal dari integritas moral menumpulkan kata hati dan membuka pintu kepada pencobaan yang berikut. Siapa bersih kelakuannya, kata firman Tuhan, aman jalannya. Tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Kita diperintahkan supaya mengasihi Allah dengan setinggi-tingginya dan mengasihi sesama kita manusia seperti diri kita sendiri. Tetapi pengalaman hidup sehari-hari menunjukkan bahwa hukum ini tidak diindahkan. Kejujuran dalam transaksi dan integritas moral akan menjamin kemurahan Allah dan membuat seseorang menjadi berkat kepada dirinya sendiri dan kepada masyarakat atau kepada orang lain. Tetapi di tengah-tengah pencobaan yang beraneka ragam yang menyerang seseorang kemana saja ia melangkah, mustahillah memelihara kata hati yang jernih dan persetujuan surga tanpa bantuan ilahi dan suatu prinsip untuk mengasihi kejujuran demi kebenaran. Suatu tabiat yang diakui Allah dan manusia, itulah yang harus lebih disukai daripada kekayaan. Dasarnya harus diletakkan luas dan dalam. Bersandar pada batu karang Kristus Yesus, ada terlalu banyak orang yang mengaku bekerja dari dasar yang benar itu, yang perlakuannya tidak tepat menunjukkan mereka sedang membangun atas pasir. Tetapi topan besar itu akan menghanyutkan fondasi mereka, dan mereka pun tidak akan mempunyai perlindungan. Apakah orang-orang ini melihat hari yang akan datang? Ataukah mata mereka terlalu kelam untuk melihat melalui kabut keduniawian yang penuh hawa busuk, bahwa kehormatan dan integritas tidak dihargai dalam koin dunia ini? Apakah Allah akan memberikan penghargaan kebaikan hanya karena sukses secara duniawi saja? Nama mereka itu telah diukirnya pada telapak tangannya sebagai waris kepada kehormatan yang kekal, kekayaan-kekayaan yang tiada akan binasa. Berdiam di atas keindahan, kebaikan, belas kasihan dan kasih Yesus adalah memperkuat mental dan moral. Dan sementara pikiran terus dilatih untuk melakukan pekerjaan Kristus, untuk menjadi anak yang patuh, engkau akan secara rutin menanyakan, apakah ini jalan Tuhan? Saudaraku, demikianlah pekabaran firman Tuhan kita hari ini. Kita perlu tujukan pikiran kita kepada Kristus. Jika pikiran kita selalu kepada Kristus, maka jalan-jalan kita tidak berliku-liku. Apa yang dimaksud dengan jalan berliku-liku? Jalan berliku-liku adalah kehidupan kita tidak jujur dengan
perjalanan kehidupan kita. Kalau perjalanan kita berliku-liku, maka itu akan terungkap, itu akan diketahui. Mungkin kita sembunyi bagi manusia, tapi tidak pernah tersembunyi di hadapan Tuhan. Allah akan membaca hati kita. Mungkin orang tidak bisa lihat hati kita, tapi Allah mengetahui hati kita. Itulah sebabnya sekali lagi, tujukanlah pikiran kita kepada Kristus. Tuhan memberkati kita dalam tugas tanggung jawab kita sepanjang hari ini. Dan melalui firman Tuhan ini, mari kita selalu arahkan pikiran kita, pandangan kita kepada Tuhan. Jadilah orang-orang, jadilah umat Tuhan yang hatinya diisi oleh Yesus. Sehingga apa yang tampil dari kehidupan kita adalah untuk mendatangkan kebaikan bagi semua orang yang ada di sekitar kita. Adalah doa dan harapan kita di pagi ini. Amin. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pekabaran yang indah di pagi ini. Biarlah kiranya boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan keberadaan hidup kami hari ini dalam tangan Tuhan. Biarlah melalui hidup kami orang lain diberkati. Ketika mata kami ditujukan pada Tuhan, maka hari ini perjalanan hidup kami, pandangan kami tertuju padamu. Dan melalui itu, apa saja yang kami lakukan hari ini akan berhasil. Berkati kami dalam pekerjaan kami, tanggung jawab kami sepanjang hari ini. Berkati setiap problema kami hadapi, Tuhan ada di sana. Berdoa untuk semua yang terkait dengan kehidupan kami, keluarga kami, anak-anak kami, suami kami, istri kami. Apapun dalam hidup kami, Tuhan memberkati. Berkati pemerintah kami. Berkatilah kami ya Bapa, di dalam semua rencana tugas hari ini. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Inilah doa dan harapan kami Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudaraku, demikian renungan kita hari ini. Sampai jumpa di renungan kita besok. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.